Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Putri Anggraini sebagai moderator yang akan memandu debat kita hari ini. Adapun mosi kita pada hari ini adalah dampak kependudukan Jepang melahirkan investasi di sektor pertanian Indonesia. Pertama-tama izinkan saya membacakan aturan debat pada hari ini, yaitu sesi pertama dimulai dengan pemberian argumen dari tim pro dengan waktu 3 menit. Sesi kedua adalah pemberian sanggahan dari tim kontra dengan waktu 3 menit. Sesi ketiga adalah sesi pemberian penjelasan dan argumentasi dari tim pro dan tim kontra dengan masing-masing waktu 3 menit. Sesi keempat adalah sesi kesimpulan dari tim pro dan tim kontra dengan masing-masing waktu 3 menit. Baiklah, langsung saja kita mulai debat hari ini yang akan dimulai oleh tim pro dengan waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nadila Sabrina, selaku pembicara pertama dari tim pro, menyetujui mosi debat pada hari ini, yaitu dampak kependudukan Jepang melahirkan investasi di sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca dan saya temukan tentang mosi pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa dampak positifnya yaitu dari kebijakan ekonomi pertanian pada masa penjajahan termasuk peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan pengenalan teknologi baru. Jepang juga memperbaiki infrastruktur pertanian dan irigasi dapat juga meningkatkan hasil panen. Selain itu, beberapa komunikasi pertanian mengalami peningkatan pendapatan karena akses mereka ke pasar lebih luas yang terorganisir oleh pemerintah Jepang. Namun, penting untuk diingatkan bahwa dampak positif ini tidak merata dan tidak bervariasi antar wilayah, serta tergantung pada kebijakan spesifik yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di setiap lokasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadila Sabrina atas argumentasinya. Kemudian pemberian sanggahan dari tim kontra dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sarah Asyafa Aditya selaku pembicara pertama dari tim kontra menolak mosi perdebatan pada hari ini, yaitu dampak kependudukan Jepang melahirkan investasi di sektor pertanian Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber yang telah saya riset, saya dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa dampak negatif dari kebijakan ekonomi pertanian Jepang pada masa penjajahan melibatkan seringkali eksploitatif terhadap sumber daya dan masyarakat lokal. Pengambil alihan lahan secara besar-besaran untuk kepentingan Jepang dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan hak tanah bagi komunitas lokal. Selain itu, tergantung pada implementasinya, modernisasi pertanian juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara petani yang lebih besar dan kecil. Pengenalan teknologi modern yang tidak merata, serta memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani yang memiliki sumber daya lebih. Selanjutnya, sistem distribusi hasil pertanian yang diatur oleh Jepang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemasaran dan harga, merugikan beberapa kelompok petani lokal, dan secara keseluruhan, dampak negatif ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di antara masyarakat setempat. Terima kasih. Terima kasih kepada Sarah Asyafa Aditya atas sanggahan yang telah diberikannya. Kemudian adalah pemberian penjelasan dari argumentasi yang akan dibacakan oleh tim pro dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dan Dewan Juri yang terhormat, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tengku Angelina selaku pembicara kedua dari tim pro menyetujui mosi pendapatan pada hari ini, yaitu dampak kependudukan Jepang melahirkan investasi di sektor pertanian di Indonesia. Menurut pendapat saya, selain peningkatan produktivitas dan pendapatan, dampak positif lainnya dari kebijakan ekonomi
pertanian Jepang pada masa penjajahan mungkin termasuk peningkatan akses petani terhadap pendidikan dan pelatihan pertanian modern. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan petani dan mengetahuikan mereka tentang praktik pertanian yang lebih efisien. Selain itu, adopsi teknologi pertanian baru juga dapat memberikan peluang bagi diversifikasi usaha pertanian seperti pengembangan tanaman atau praktik pertanian alternatif. Ini dapat menciptakan kesempatan baru dan membantu mengurangi ketergantungan pada jenis pertanian tertentu. Namun perlu diingat bahwa interpretasi dampak positif ini dapat bervariasi pada perspektif sejarah dan sudut pandang lokal. Beberapa komunitas mungkin mengalami dampak yang lebih positif daripada yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Angel. Selanjutnya adalah pembacaan pendapat argumentasi yang akan dibawakan oleh Albert Silaban. Kepada Saudara Albert, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Albert Silaban selaku pembicara kedua dari tim kontra. Dampak negatif lainnya dari kebijakan ekonomi pertanian Jepang pada masa penjajahan melibatkan pembatasan kebebasan berusaha petani lokal. Pemerintah Jepang seringkali mengatur produksi dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yang dapat menghambat inisiatif dan kemandirian petani setempat. Selain itu, eksploitasi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pertanian Jepang dapat menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan rendahnya upah bagi pekerjaan pertanian lokal. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang lebih lanjut di tingkat masyarakat. Kebijakan yang menguntungkan Jepang secara eksklusif juga dapat merugikan ekonomi lokal, karena sumber daya dan keuntungan diekspor ke Jepang tanpa kontribusi signifikan kembali ke komunitas asli. Dampak negatif semacam ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan resistensi terhadap pemerintahan kolonial. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Albert Silaban. Kemudian adalah pembacaan kesimpulan dari tim Pro dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kesimpulan dari Pro yaitu, secara keseluruhan, pada masa penjajahan dan kebijakan ekonomi pertanian memiliki dampak positif seperti peningkatan produktivitas, pendapatan, dan akses terhadap pendidikan petani modern, dan adaptasi teknologi baru. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dampak ini tidak merata di seluruh wilayah yang terkena dampak, dan beberapa komunitas mungkin mengalami yang namanya lebih positif dari yang lain. Kesimpulan ini didasarkan pada evaluasi kebijakan pertanian Jepang dan hasilnya tergantung pada konteks sejarah dan perspektif lokal. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Najila Sabrina. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari tim kontra dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sarah Syafaditya selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Akan memberikan kesimpulan yang tim kontra dapat pada mosi hari ini. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pertanian Jepang pada masa penjajahan menciptakan dampak negatif yang mencakup eksploitasi sumber daya, pembatasan kebebasan berusaha petani lokal, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta dampak buruk pada kondisi kerja dan upah pekerja pertanian lokal.
Pembagian sumber daya dan keuntungan yang tidak merata juga berkontribusi pada ketidakpuasan dan ketegangan di antara masyarakat setempat. Dengan demikian, dampak negatif ini mencerminkan konsekuensi dari dominasi ekonomi dan kontrol Jepang terhadap sektor pertanian di wilayah penjajahan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti debat ini dengan antusias. Debat siang hari ini telah menjadi forum yang penting untuk menjelajahi topik dampak kependudukan Jepang melahirkan investasi di sektor pertanian Indonesia dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Sebagai moderator, saya merasa terhormat telah memfasilitasi debat hari ini. Saya berharap bahwa debat ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta debat hari ini. Semoga kita dapat terus berpartisipasi dalam debat yang membangun dan bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.